Setelah jeda beberapa waktu, akhirnya iOS 15 mendapat update terbaru di bulan ini, iOS 15.5. iOS ini ada beberapa update kecil yang terjadi. Salah satunya adalah modem firmware. Lalu apakah ada perbaikan performa dan improvement pada baterai? Let's check it out. iOS 15.5 bakal punya software version dengan kode 19F77. Jadi kalau iPhone kamu udah ada di software version 19F77, artinya sudah ada update di iOS 15.5 di handphone kamu. Bukan versi beta atau public beta, tapi merupakan versi resminya. Untuk size update di 15.5 ini bervariasi. Di handphone XS Max ku, size update-nya sekitar 600 MB, size update yang lumayan gede. Dan kalau iPhone kamu sebelumnya 15.4.1, coba kamu komen di kolom komentar berapa set update dan tipe iPhone apa yang kamu pakai. Tapi kalau kamu iOS sebelumnya lebih ke belakang lagi, misalkan iOS 15.1 atau yang lainnya, pasti akan memiliki size update jauh lebih gede lagi. Di iOS 15.5 ini tentu bakal ada beberapa improve kecil dan juga perbaikan bugs. Yang pertama update yang diberikan adalah modem firmware. Kalau sebelumnya di iPhone XS Max aku modem firmware-nya itu di versi 4.03.02. Setelah diupdate akan ada perubahan yang bisa dilihat di sini. Modem firmware-nya berubah menjadi 4.04.02. Perbaikan yang diberikan adalah untuk memperbaiki koneksi khususnya untuk aspek Bluetooth. Yang sebelumnya kadang-kadang kalau kita koneksi AirPods atau headset Bluetooth atau TWS apapun yang kamu punya, kadang-kadang disconnect sendiri atau justru kadang-kadang playing musik secara otomatis tanpa kita kontrol. Di modem firmware ini akan ada perbaikan di aspek tersebut. Selain itu, improve yang terjadi kayak biasa ada perubahan di sistem data. Tiap iPhone pasti memiliki varian sistem data yang berbeda. Ada yang mengecil size-nya atau ada juga justru yang membengkak. Tergantung tipe iPhone dan berapa banyak aplikasi yang kamu install di handphone kamu. Untuk iPhone XS Max yang aku punya, kalau sebelumnya di sistem data ini tertulis 4,82 GB, lalu setelah update ada perbaikan atau size-nya itu menurun menjadi 3,88 GB. Selain itu juga ada fitur baru di Apple Cash lewat Apple Wallet. Namun sayangnya fitur ini belum bisa ada di Indonesia atau belum bisa diterapkan di region kita, yaitu fitur Apple Pay Cash. Kini ada tombol Send and Request yang tampil di bagian bawah layar nantinya. Fitur ini akan memudahkan pengguna saat kamu ingin melakukan permintaan untuk mengirimkan uang atau menerima uang lewat Apple Pay. Tapi sayangnya sekali lagi, fitur ini belum terdapat atau tersedia di region Indonesia. Selanjutnya, fitur lain yang diupdate di iOS 15.5 ini adalah Apple News App, di mana sedikit perubahan aja, font bagian headline di Apple News App ini terlihat lebih besar. Cuma itu aja untuk di aplikasi Apple News App. Lalu ada juga yang ke bagian update yaitu Apple Podcast, di mana menghadirkan banyak fitur baru untuk aplikasi podcast yang satu ini. Salah satu fitur yang pasti sangat berguna adalah fitur untuk mengelola penyimpanan podcast yang ada di perangkat kamu. Tentu dengan hal ini bakal memudahkan kamu untuk memanage file sehingga tidak membengkak dan menghabiskan storage di iPhone kamu. Tapi kayaknya nggak terlalu banyak bagi para Apple user di Indonesia khususnya yang menggunakan Apple Podcast. Mungkin bagi sebagian banyak dari kita justru lebih memilih Spotify atau platform lain untuk mendengarkan podcast. Lalu aplikasi lainnya yaitu Safari. Safari hanya ada sedikit penambahan icon aja di bagian home-nya. Kalau sebelumnya hanya ada kayak kaca pembesar gitu, kalau sekarang udah ada notif atau udah ada icon kayak notes-nya. Nah, lalu ini adalah aspek yang paling menarik dari update yang banyak tadi udah dijelaskan, yaitu Part and Service History. Kalau sebelumnya hanya mulai ada di iPhone XR ke atas, tapi untuk kali ini di iOS 15.5, di iPhone X juga bisa muncul notifikasi kalau ada pergantian baterai. Entah kalau di iPhone 8 atau iPhone 7 apakah ada juga notifnya? Coba kamu pemakai iPhone 7 atau iPhone 8 boleh komen di kolom komentar. Lanjut di aspek terakhir, yaitu aspek performa dan baterai. Kalau aku sendiri di iOS 15.4 di iPhone 11 maupun di iPhone XS Max yang aku pakai, sama sekali no problem, gak ada isu berarti yang terjadi, baik itu dari performa, fungsi software maupun dari baterai. Semuanya normal dan lancar aja.
Bagaimana di iPhone yang kamu punya? Apakah di iOS 15.4 yang lalu terdapat bugs? So langsung aja kamu update di iOS 15.5 ini. Nanti barangkali ada bugs atau yang lainnya aku coba share lagi ke teman-teman semua. Dan bagi kamu yang sudah merasakan iOS 15.5 nanti, coba kamu share aja pengalaman kamu di iPhone apa dan adakah bugs yang terjadi atau justru ada perbaikan yang terjadi di iPhone kamu. Langsung aja kamu ceritakan di kolom komentar biar saling berbagi informasi dan menambah wawasan teman-teman yang lain. Itu aja informasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.